Ya kalau untuk pemerintah pada prinsipnya aku setuju, kami sangat mendukung program itu. Cuma dampak ini supaya ya cepat diselesaikan, jangan sampai berlarut, terutama kerugian kami. Ya karena ada cetak sawah, maka ada dampak itu. Pada tahun 2025, pemerintah melaksanakan program cetak sawah seluas 764 hektar di Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai bagian dari program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pelaksanaan program tersebut menimbulkan dampak lanjutan bagi masyarakat pengelola lebak air hitam yang berada berdampingan dengan lokasi cetak sawah. Gulma air berupa eceng gondok dari area proyek dilaporkan menyebar dan mengganggu aktivitas warga yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pemanfaatan purun. Pada Kamis 22 Januari 2026, Golkaradi selaku pengelola lebak air hitam menyampaikan bahwa gulma air dari proyek cetak sawah menyebabkan kerusakan sarana penangkapan ikan, menghambat arus air, serta mengganggu mobilitas masyarakat dalam mencari ikan dan purun. Ia juga menjelaskan bahwa pada 18 Desember 2025 telah dilakukan upaya mediasi antara pihak pengelola lebak dengan kontraktor pelaksana cetak sawah yang difasilitasi unsur TNI dan Ramil serta pemerintah Kecamatan Pedamaran. Namun hingga saat ini belum ditemukan kesepakatan, sementara pihak pengelola lebak hanya menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Nama saya Golkaradi. Alamat Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran. Pedamaran. Nah, ini kan ada permasalahan dari dampak percetakan sawah di daerah Cintajaya, Desa Cintajaya. Betul. Itu kronologi awalnya bisa dijelaskan dengan detail, Pak? Jadi kita Desember tanggal 18 itu sudah koordinasi kepada pihak dan Ramil juga bahwa kerjaan cetak sawah itu seharusnya dari bawah bukan dari atas karena arus air ke bawah. Tapi mereka tidak dengar. Akhirnya timbuhan yang luas lebih kurang ratusan hektar itu putus. Akhirnya ngantam berapa pondok masyarakat yang ada di Maropau dan pondok besar kami beserta penetak. Nah, kita sudah koordinasi terus-menerus, setiap hari kita koordinasi. Pak Binsa juga sudah datang ke situ, terus atas nama Jerry juga datang ke situ. Ada nama Haris yang pelaksana mereka, aku nggak ngerti si Haris itu pelaksana apa orang dan Ramil apa orang kontraktor. Mereka datang dan menyaksikan itu. Tapi ya cuma sebatas menyaksikan, tidak ada tindakan gitu. Jadi tanggapan dari Dan Ramil apa yang tanggapan setelah Kalau Dan Ramil beliau sempat mediasikan aku dengan pihak desa. Tapi kata kepala desa Budiman bilang, oh itu bukan tanggung jawab aku cuma atas kepala wilayah. Nah terakhir Dan Ramil juga telepon kontraktor jawab itu saya serahkan semuanya pada Budiman. Kalau camat sangat tanggap sekali. Camat begitu ada laporan itu dia langsung turun ke lapangan, itu ada dokumentasinya. Jadi dari kejadian dampak ini Bapak di situ sebagai pengemin. Sebagai pengemin. Nah, itu ditaksir ada kerugian ya Pak? Ada kerugian pondok sama waring merek Jangkar 18 roll. Kayu gelam sekitar 1000 batang lebih kurang. Kemudian pondok itu ukuran 4x8. Nah, itu masyarakat lain yang berdampak juga Pak? Berdampak lain terutama aktivitas masyarakat yang mencari makan setiap hari seperti ambil purun, nelayan-nelayan itu tidak bisa lewat. Sekarang mereka punya inisiatif buat sendiri lewat Sungai Aur di belakang Kadi. Nah, sekarang harapan Bapak untuk pemerintah? Ya kalau untuk pemerintah pada prinsipnya aku setuju, kami sangat mendukung program itu. Cuma dampak ini supaya ya cepat diselesaikan, jangan sampai berlarut, terutama kerugian kami. Tapi ya karena ada cetak sawah, maka ada dampak itu. Cetak sawah itu berlokasi di mana? Di Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran. Tapi konon katanya ada 4 desa, Desa Pedamaran 4, Pedamaran 2, Pedamaran 5, dan Cintajaya. Tapi yang berperan penting di situ kayaknya Kades Cintajaya. Yang mengakibatkan dampak itu berupa apa? Kalau bahasa Pedamarnya timbuhan, rumput-rumput kumpai-kumpai itu. Sementara itu, Camat Pedamaran Yus Nursal
menyampaikan bahwa pihak kecamatan belum menerima laporan resmi terkait pelaksanaan cetak sawah di Desa Cintajaya, serta mengimbau agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan melalui musyawarah. Pak Camat, terkait dampak cetak sawah yang ada di Desa Cintajaya, itu penjelasan Pak Camat terkait itu bisa dijelaskan dengan detail? Kalau secara detail kita tidak bisa untuk penjelasannya, karena pada prinsipnya memang dari awal kita tidak pernah ikut dalam kegiatan cetak sawah itu. Namun kami selaku pemerintah kecamatan turut prihatin karena adanya kejadian rumah warga yang roboh terdampak oleh timbuhan ataupun eceng gondok yang lewat kemarin. Mudah-mudahan ke depan ada solusi terbaik untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, itu yang terkait pengemin di situ ada kerugian ini ekonomi lah, taruhlah kerugian. Nah, kira-kira untuk langkah dia minta ke pemerintah, mana tanggapannya Pak Camat? Ya, paling kita carikan solusinya melalui mediasi. Di tempat terpisah, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Pedamaran, Herman Syah, membenarkan adanya persoalan tersebut dan meminta semua pihak untuk menyikapinya dengan kepala dingin. Saat ini, pihak terkait masih melakukan penelusuran terhadap dampak yang terjadi. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Cintajaya dan pihak kontraktor pelaksana proyek cetak sawah belum dapat dimintai keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Syah, salah satu petugas pertanian yang ada di Kecamatan Pedamaran. Jabatan saya sebagai koordinator penyuluh, di mana pada hari ini tempat atau pemondokan saudara kita Golkar sebagai pengemin lelang lebak lebung di lokasi air hitam terjadi roboh atau ambrol yang dikarenakan oleh tumpukan-tumpukan gulma air yang menurut informasi ini adalah gulma-gulma yang dikeluarkan dari kegiatan cetak sawah. Oleh karena itu, kami menanggapi hal ini, kami membenarkan bahwa adanya pemukiman atau pemondokan saudara kita Golkar sebagai pengemin lelang lebak lebung atau L3 di lokasi air hitam, bahwa di sana benar sedang terjadi pondok roboh atau ambrol. Namun dalam hal ini kami berharap untuk ke semua pihak supaya dapat melihat kondisi ini dengan jernih, sehingga kita betul-betul dapat menyimpulkan bahwa kejadian ini seperti apa yang adanya. Kami berharap ke depan bahwa kami juga sebagai petugas pertanian membantu dalam hal ini Dinas KPTK Kabupaten Oki berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, apakah benar pondok yang ambrol tersebut terjadi karena adanya gumpalan-gumpalan atau tumpukan-tumpukan gulma air yang dalam jumlah besar. Ini video air hitam nih, contoh barang nah. Timbunan besar. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, reporter Mayfriandi melaporkan untuk Salira TV.